Itu waktu kayak gitu pengalaman di HMJ seperti apa tuh, Prof? Ya nggak terlalu banyak seperti sekarang. Kalau dulu ya kegiatannya ya menyiapkan kegiatan seminar mahasiswa lah paling kayak begitu aja Hmm. kegiatan-kegiatan. Belum sebanyak fasilitas seperti sekarang ini. Oh, nggih. Kalau sekarang Ruangnya lebih hanya ini. satu aja untuk gantian semua pengurus dah kayak begitu ya. Oke, Prof. Kalau boleh tahu nih, Prof dulu pernah nggak sih melakukan hal nakal begitu? Semasa hidup Prof nih, dari kecil sampai sekarang gitu. Hal nakal apa ya? Hal nakal apa yang pernah Prof lakukan, Prof? Nakal di masa kecil di kampung boleh diceritakan. Boleh, boleh. Apa tuh, Prof? Ah, Mencuri itu mangga atau apa gitu, Prof? nggak mencuri. Saya pernah orang sekampung memarahi saya. Kenapa itu, Prof? Jadi kalau rumah saya itu dulu sebelah barat itu ada sungai, sebelah timur ada sungai gitu ya. Nah, dulu ceritanya itu habis nonton film dulu Tarsan kayak begitu. Nggih. Nah, terus nah kita kan pengen main-main kayak begitu, tapi sungai kan Eh, mengalir. nggih. Kita mau main perahu-perahuan kan nggak bisa. Ya. Ya, apa yang dilakukan? Akhirnya sungai itu kita tambahi. Akhirnya airnya meluap ke kampung semua. Ya. Nah, orang sekampung marah ke kita. Oh. Itu pas kapan tuh, Bro? SD atau SMP atau kapan, SD Bro? ketika Pas SD SD, Bro. SD kelas 4 dulu. Jadi saya dan teman-teman dimarahi orang sekampung itu. Terus gimana, Prof? Orang tuanya Prof gimana tuh? Marahin juga atau gimana, Prof? Enggak, kalau bapak saya enggak marah ke saya itu. Ya itu aja. Karena tahu ya mungkin masa-masa itu ya udahlah anak Ah, biar kecil nakal biasa gitu ya, Prof. Walaupun itu nggak biasa ya, Prof. Nggih, merugikan satu kampung, nggih. itu. Ya. Oke, Prof. Oke, Prof. Prof ini kan sangat sibuk sekali nggih, Prof. Nggih. Bagaimana, Prof, cara Prof melakukan manajemen waktu terhadap tugas-tugas Prof itu, Prof? Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada apa ya mudahnya organizer gitu ya dari Hmm. HP kan kita bisa tulis jadwal kapan jadi setiap waktu kita bisa cek kapan besok melakukan apa. Nah, kayak begitu. Kita tata semuanya, kita siapkan sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya apa yang harus kita lakukan, mana yang Hmm. didahulukan dan sebagainya. Nah, kayak begitu. Oke, Prof. Kalau boleh tahu Prof tuh punya hobi kah, Prof? Hobinya Prof apa, Prof? Hobinya olahraga. Sering, Prof, melakukan olahraga. Ya, di rumah. Olahraganya apa tuh, Prof? Olahraganya jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan di mana, Prof? Di kampung-kampung atau Ya, kalau waktunya senggang itu saya pagi biasanya puter kayak gitu ya, keluar rumah. Tapi eh kalau di rumah ya jalannya di tempat, pakai oh, treadmill pakai itu aja. treadmill. Oh, oke. Oke, Bro. Oke. Terus ini, Bro, pertanyaan juga menarik nih. Resep tetap semangatnya apa, Prof? Kan ini Prof ini mohon maaf, usianya udah tidak muda lagi, tapi para mahasiswa mandang Prof ini orangnya sangat semangat, sangat on time gitu. Resepnya seperti apa sih, Prof? Adakah hal tertentu yang Prof miliki begitu? Ya, karena kita semuanya kan sebenarnya itu sudah diatur di target gitu ya. Harus melakukan apa-apa jelas kayak itu tadi. Jadi kita ya tinggal menerapkan saja kayak begitu. Hmm. Misalnya kuliah harus sekian ya kita upayakan itu untuk bisa tepat waktu ya kayak begitu. Dilakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma yang ada sebaik mungkin kayak begitu ya. Hmm. Jadi sebisa mungkin sekali ya seperti apa peribahasa atau apa ya. Dulu itu kan ada yang mengatakan kalau tidak keliru dari Khairil Anwar ya. Sekali itu berarti ya kayak begitu. Hmm. Sudah itu mati kan kayak Oh, begitu kan. oke. Itu saya ingat kenapa ketika promotor saya dulu, Ah, Prof. oke. Almarhum Cokor Derakojoni itu, kamu menulis ini cuma sekali aja, sekali itu harus paling bagus dah kayak Yang gitu. paling berat Jadi berarti. kalau main-main nanti nggak apa harus ngulang lagi ya kan kayak gitu Ah, ya. Jadi nggak bisa, pokoknya semua harus dilakukan yang terbaik. Insya Allah hasilnya juga terbaik ya, kayak gitu. oke. Oke, Prof. Terus ini, Prof. Beberapa kali kata orang-orang itu waktu ketika kuliah, Prof kan sering ngambil paket gitu. Itu Prof yang beli Shopee di Tokped atau itu dari anaknya atau cucunya, Prof? Kok Gimana? ada paket gitu. Kan beberapa kali nih Prof Oh kuliah ya. gitu. Bentar ya, ada paket. Nah, kan Prof Mm-mm. keluar tuh ngambil paket tuh. Itu Ya yang ya beli ya. paket Prof atau bagaimana tuh, Prof? Ya di rumah karena di rumah itu kan nggak banyak orang ya, cuma Ah, beberapa aja. Ada yang beli anak saya, istri saya, kayak begitu. Tapi kalau paketnya datang, apalagi COD ya, eh, mau tidak mau kan harus nemu harus ya harus nemuin, harus bayar bayar. itu. Padahal kuliahnya kan online di rumah, Iya. sehingga saya pas di rumah orang lain nggak ada ya terpaksa izin dulu kayak begitu. Ah, oke. Nah, Oke, Prof. iya.
Prof itu punya akun sosmed nggak Prof selain WhatsApp? Instagram, Twitter, Facebook gitu ada nggak Prof? Ada tapi nggak aktif Oh saya. nggak aktif. Kenapa kok nggak diaktifkan Prof? Waktunya habis sudah. Waktunya nggak sempat untuk Nggak sempat. buka-buka scroll itu ya Prof? Ya? Heeh. Jadi Oke. kalau kelamaan dulu pernah Facebook itu malah mau buka yang lain begitu buka apa laptop gitu malah kelamaan di Facebook. Makanya Oh, wah ini kalau gini malah habis nih waktunya oh makanya iya kemudian ya. Jadi berhenti wasting gitu. time ya Prof. Ya? Ya itu ada Oke. banyak yang harus Oke. Prof pernah nggak sih lihat status WhatsApp? Prof, kalau boleh tahu, Prof menyimpan nomor beberapa mahasiswa nggak, Prof? disimpan. Kan kadang-kadang kan teman-teman sering buat status tuh. Kadang-kadang Bu Isti juga buat Hmm, status, terus nggih, beberapa dosen-dosen udah nggih. Prof pernah nggak sih lihat status di WhatsApp gitu, Prof? enggak, Nggak pernah ya, Prof? Nggih. enggak. Jadi cuman buka buat lihat chat Ya doang untuk gitu, Prof. komunikasi aja. Oh, gitu nggih, Prof. Nggih. Ya enggak terlalu apa ya suka ngurusi orang lain kayak gitu loh. Oke. Kecuali memang ada sesuatu kepentingan nah itu tapi kalau enggak harus nyari-nyari latar belakangnya apa sih kayak gitu enggak. Oh, Nah, nggih, nggih, nggih. jadi Jadi ya WA cuman buat komunikasi doang gitu, komunikasi semacam aja. SMS gitu Prof. Ya. Tapi bagaimana tanggapan Prof kalau orang-orang menganggap bahwa ketika membuat status itu saya kayak semacam itu bagian dari apa nggih? Kalau Maslow itu yang paling atas apa Prof? Kalau Maslow yang lima tingkatan itu apa namanya? Nggih. Bagaimana Prof menganggap bahwa orang-orang ketika menganggap status WA itu sebagai bagian dari aktualisasi aktualisasi diri Prof? Kan ingin ya kayak semacam butuh pengakuan kayak gitu Prof. Kalau saya melihat itu bukan aktualisasi diri. Itu Hmm. baru di self esteem, pengen Oh, pengen dihargai. dihargai nggih. Sebab kalau aktualisasi diri kalau setahu saya itu kalau dari Maslow itu bukan kayak begitu. Aktualisasi Oke. diri itu kan kesadaran bagaimana bahwa dia itu mau untuk berkembang. Hmm. Itulah kenapa setelah 5 itu baru kemudian kebutuhan belajar di atas. Belajar Oh, tidak akan berhasil kalau tidak ada kesadaran ingin berkembang ini. berkembang. Oke, Prof. Oke, Prof. Ya gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Prof, moto hidupnya Prof itu apa? Hidup untuk ibadah. Hidup untuk ibadah ya, Prof. Nggih. Insya Allah begitu. Oke, Prof. Terus ini, Prof. Hal romantis apa, Prof, yang pernah Prof lakuin? Mungkin ke istri begitu? Ada nggak, Prof? Kan Prof ini terkenal sangar nih para mahasiswa nih. Apakah ada hal menarik dari sisi Prof itu hal romantisnya seperti apa gitu? Ada nggak, Prof? Ada banyak. Contohnya, Prof, yang paling romantis, Prof. Ini yang namanya romantisme apa yang itu tadi ya. Mungkin saya termasuk yang serius ya kayak gitu ya. Jadi Oke. romantismenya itu ya dilakukan juga secara serius gitu. Artinya di saat-saat tertentu kita milih kontak dan itu menjadi bermakna kayak gitu. Nggih. Tapi kalau asal-asalan aja kan makanya kalau Ki Dalang Seno Nugroho menyebutnya itu roman kere itu sebenarnya kayak begitu. Kalau Hmm. asal-asalan. Oke, berarti seperti apa tuh, Prof? Tindakan nyata yang Prof lakuin ketika melakukan suatu hal yang romantis itu, Prof? Ya kan banyak. Jadi mencari waktu yang pas. Nah, kayak begitu ya. Memberikan sesuatu yang tidak eh, diduga lah kayak begitu barangkali. Hmm. Sehingga itu benar-benar bermakna. Oke. Diingat kayak begitu. Tapi kalau hanya ya itu roman kere itu namanya kayak gitu. Oke, Prof. Oke, Prof. Roman kira ya. Oke, sangat menarik sekali, Prof. Kalau tentang ini, Prof, tentang metaverse, Prof. Bagaimana tanggapan Prof mengenai metaverse? Apakah itu nanti akan juga masuk ke dalam ilmu kebekaan dan pengaruhnya seperti apa itu, Prof? Apa meta? Metaverse. Prof pernah mendengar metaverse? Metaverse. Iya. Metaverse yang apa ya? Metaverse itu eh semacam dunia virtual yang diciptakan begitu, Prof. Kan sekarang, nggih. Oh, iya, iya, iya. Itu jelas. Jadi, kalau Anda lihat bagian-bagian penelitian yang sekarang, apalagi yang saya lakukan itu juga arahnya mulai mencoba untuk ke arah ke itu, gitu ya. Hmm. Ini untuk teman-teman BK, informasi aja yang pertama misalnya. BK itu saya pernah membaca ya. Jadi dari teman-teman TI, Teknik Informatika, itu skripsinya, ya, Nggih. itu mereka membuat yang namanya sistem pakar. Sistem pakar itu adalah mencoba membuat dengan cara nanti untuk konsultasi itu tidak usah dengan pakarnya.
Jadi menggantikan guru BK, contohnya kayak begitu. Makanya ini kalau metaverse tadi Anda kaitkan dengan itu, saya sudah dari awal tuh mengingatkan itu dan bagaimana itu bisa dilakukan dengan baik di bimbingan dan konseling. Dan kalau kita lihat di psikologi yang lain itu sudah mulai melakukan itu semuanya. Di luar tadi saya lihat ada aplikasi atau apa tadi Iya, tulisan itu ya, nggih, My Counselor atau apa tadi. nggih. Misalnya kayak begitu. Dan itu nanti semuanya bisa diganti dengan artificial intelligence kayak begitu. Iya, nggih, nggih. Ya, Kalau kehadiran AI itu sebagai tantangan atau peluang, Prof, kira-kira, Prof? Buat kita sebagai seorang guru BK, Prof. tantangan dan peluang. Tantangan Hmm. artinya kita bagaimana untuk bisa menguasai itu. Sebab kalau tidak, kita seperti itu tadi, nanti diambil oleh prodi yang lain, oleh orang lain kayak begitu. Eh, itu sebagai tantangan, tapi juga peluang artinya kita harus bisa melakukan itu. Nah, kalau tidak bisa melakukan itu ya terhapus, kayak begitu. Kalau kita hanya mengandalkan, misalnya dari definisi aja ya, konseling harus diartikan tatap muka terus, Nggih. kayak begitu, ya ketinggal itu sudah. Iya. Oh. Di definisi konseling, kalau yang saya tahu dari jurnalnya di ATSA itu yang disetujui oleh 29 asosiasi profesi di Amerika itu sudah sampai ke situ juga. Nah, makanya itu dikeluarkan 2014 loh, mereka sudah mengingatkan itu. Nah, kita sudah 8 tahun ini. Nah, di tempat kita sudah seperti apa itu dilakukan, nah kayak gitu ya. Nggih, Prof. Nggih, berarti semacam tantangan dan juga ada peluangnya juga nggih, Prof. Iya, Seharusnya. Berarti kita sebagai seorang guru BK juga harus upgrade keilmuan nggih, Prof, nggih. terus kayak begitu. Oke. Apakah nantinya kita akan ada penambahan kurikulum baru, Prof, terkait dengan apa yang Prof tadi katakan? Kalau penambahan kurikulum baru, tidak penambahan, tetapi substansinya harus ditambah, diakomodasi perkembangan itu. Ya, kayak begitu ya. Nggih, nggih. Jadi misalnya kalau di kurikulum-kurikulum yang akhir-akhir ini kan mestinya, kalau dulu ada mata kuliah teknik bimbingan, kayak gitu ya, atau bimbingan konseling dalam eh, apa mata kuliahnya itu yang TI itu apa? Media BK, Prof, atau apa? Bimbingan konseling dalam apa namanya? Bimbingan konseling dalam. Teknologi informasi itu Oh. loh ya. Itu mestinya substansi materinya yang harus disesuaikan itu. Dan barangkali porsinya untuk bobot SKS-nya harus ditambah. Nah, kayak begitu, karena itu menjadi satu itu tadi, peluang-peluang yang semakin besar, semuanya kan arahnya ke situ. Nggih. Oke, Prof. Ini artinya adanya kurikulum merdeka ini kan kita boleh bebas nih, Prof, nggih, ikut mata kuliah lain dengan beda univ pun kita boleh gitu nggih. Berarti itu juga bisa menjadi bisa mengakomodir apa yang kita butuhkan itu, Prof, nggih, untuk mencapai pada tahap tadi AI tadi, Prof, artificial intelligence tadi. Ya, sangat mungkin. Oke, oke, Sekarang Prof. kelihatannya ya MKU-nya juga sudah tambah itu ya, apa namanya, mata kuliah yang terkait TI itu apa? Ada tuh. Transformasi digital. Transformasi digital itu Oh. isinya mestinya melatih sampai ke situ. Hmm. Jadi kebutuhan dari prodi mestinya disampaikan ke pengampu. Kalau prodi ini paling tidak misalnya ya bisa memprogram, misalnya kayak begitu, bisa ini bisa itu yang dituntut kayak begitu. Oh, nggih, nggih. Menarik, menarik. Kritik yang ingin Prof sampaikan untuk pendidikan kita atau dalam hal yang lebih khusus lagi dalam ilmu kebaikan kita apa, Prof, yang ingin Prof sampaikan? Baik, pertama itu tadi yang terakhir terkait dengan perkembangan ilmu teknologi yang berkembang sekarang begitu ya. Kita tidak boleh seperti tadi ditanyakan awal, mana yang lebih apa namanya, di harus dijaga-jaga terus ya. Kesan saya gini, seolah-olah itu konseling itu seperti keris ya, kayak gitu ya. Hmm. Seperti budaya gitu loh, harus disembah-sembah, digini-gini kayak gitu. Nggih. Padahal yang namanya senjata itu kan berkembang gitu. Iya, Kalau Anda mengandalkan keris itu seperti zaman kuno itu ya ketinggal. sekarang kalah ya, Prof, nggih. Kalah nanti. Oke. Kalah dengan pelintang aja kan kalah itu sudah. Karena teknologinya sudah lebih maju Nggih. begitu. Jadi Nggih. itu yang harus digeser pemikiran tentang itu. Caranya mengkonseling, itu harus beda. Ya, harus teknik-tekniknya disesuaikan kan. Nggih. Kayak begitu. Oke.
upgrade keilmuan begitu ya, Prof? Iya, Oke. yang bagus misalnya, yang lebih penting secara umum ya ini, kalau dalam bukunya Mirik itu guru BK itu bagaimana yang penting bisa positive responsiveness, bisa merespon secara positif. Oke. Nah, jadi dalam kondisi seperti apapun, berbicara seperti apapun, nuansanya itu positif. Menjadi itu tadi guru BK ditakuti karena responnya tidak positif barangkali. Nah, itu yang terjadi ya kayak begitu ya. Saya kira itu. Oke. Oke, Prof. Terkait dengan adanya banyak dosen muda nih, Prof, di prodi BKUNY begitu. Apa yang ingin sampaikan kepada para dosen muda ini, Prof? Pesan apa yang ingin Prof berikan kepada Bapak dan Ibu guru ini, Prof? Kepada Oke, Bapak dan Ibu dosen ini. untuk dosen-dosen muda ya, karena bimbingan dan konseling itu juga sebagai bagian dari keilmuan kesemuanya seperti itu tadi. Nah, sekarang tidak ada ilmu yang sifatnya steril, ya, hanya bimbingan konseling saja gitu. Kita harus juga melihat secara jujur perkembangan bidang ilmu yang lain, karena mau tidak mau kita akan berinteraksi. Bahkan semakin tinggi keilmuan itu biasanya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan bidang ilmu yang lain seperti itu. Dan tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan satu bidang saja. Oke. Nah, oleh karena itu, seperti itu tadi, entah itu teknologi informasi, entah psikologi, entah yang lain, nah kayak begitu. Macam-macam itu harus sebisa mungkin paling tidak dipahami ya. Oke, Prof. Untuk apa? Mengantisipasi perkembangan yang terjadi sekarang ini. Jadi kita tidak ada ketinggalan dengan orang lain, kita bisa selevel dengan mereka. Oh, mereka begini sekarang bidangnya, kita juga bisa kayak begitu. Gitu. Oke, berarti lebih banyak kolaborasi begitu ya, Prof? Oke. Ya, itu salah satu caranya melalui kolaborasi. Gitu. Oke. Ada lagi, Prof? Itu saya kira intinya di situ. Oke. Terus kalau untuk para mahasiswa nih, Prof, apa yang ingin Prof sampaikan kepada para mahasiswa ini, Prof? Oke, untuk para mahasiswa, satu, jadi tantangan belajar sekarang sudah berubah gitu ya. Jadi itu harus melakukan cara-cara belajar yang harus digeser pula ya kayak begitu. Kalau Anda menganggap seperti kalau belajar tradisional menunggu harus diisi, nanti dosennya memberikan apa, kalau enggak itu ya masih nunggu aja, itu udah kuno kayak gitu. Oke. Yang namanya sekarang itu ya Anda harus aktif, betul-betul aktif mencari sendiri. Bahkan di luar itu, ini apa lagi ya yang perlu saya ketahui tentang ini. Nah, itu pasti akan lebih banyak mengembangkan kemampuan-kemampuan kayak begitu itu. Itu yang intinya saya sampaikan di pidato saya kemarin itu satu. Oke. Yang kedua, untuk bidang kerja ya gitu. Bidang kerja barangkali sekarang itu relatif sudah mulai disruptif kayak begitu ya. Banyak pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang sudah mulai bergeser. Ada tulisan di tahun 2001 di Newsweek, itu sudah sejak tahun 2001. Di sana ditulis ya bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan, salah satunya ya ini, untuk memberikan layanan kepada siswa itu bisa digeser dengan AI. Nah, kayak begitu. Kalau tidak bisa menyesuaikan, nah nanti akan tergerus oleh itu semuanya kayak begitu. Makanya penguasaan itu tadi perlu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyesuaikan terhadap tuntutan pekerjaan itu. Nah, layanan-layanan mungkin besok guru BK itu tidak harus ketemu langsung kayak begitu ya. Sekarang laptop, sekarang masih kayak begitu. Besok laptop tuh mungkin udah nggak nampak. Seperti televisi itu cukup klik, gitu aja langsung sudah kayak begitu ya. Iya, Bro. Tapi itu harus dikuasai. Kalau enggak nanti akan orang lain kayak begitu. Gitu. Tapi Prof selalu update juga nggih terkait dengan teknologi begitu, karena kalau saya lihat sebagai seorang mahasiswa, Prof juga sering menggunakan beberapa kayak semacam Bisma dan lain-lain begitu kan, Bro? Ya, insya Allah harus diikuti karena tuntutannya kayak begitu itu. Oke, Prof. Baik. Oke, terima kasih banyak Prof untuk sudah berbagi cerita dengan kami, cerita yang sangat menginspirasi dan juga sangat menarik begitu, Prof. Semoga Prof sehat selalu
dan dapat terus membimbing kami sebagai mahasiswa Prof Amin, menjadi amin. seorang Terima guru kasih. BK yang Ya, berkualitas dan juga profesional. amin. Baiklah teman-teman, sepertinya itu adalah sesi kita yang pertama mengenai Ngolab, ngobrol dengan Aslab bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Nurwangid MSI. Nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan bersama dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke.